Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat malam tahun baru. Tapi saudara, saya sebagai gembala AFJF Cimahi ingin menyampaikan renungan saudara kepada kita semua supaya apa yang saya sampaikan melalui renungan ini boleh meneguhkan kita untuk masuk ke tahun 2021. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita memuji Tuhan, menaikkan satu pujian, teguh ku berdiri. Biarlah kita, saudara dan saya tetap tegak, teguh berdiri. Sekalipun mungkin tahun 2020 ini cukup berat, pergumulan, beban dalam kehidupan kita. Tapi tetap kita teguh berdiri. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang mengerti hari-hari kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Semua hariku kau tang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kami akui kesetiaan-Mu Tuhan, ketika kami jatuh dan tersungkur. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu yang selamatkanku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkan aku Tuhan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan.
langkah hidupku, ku yakin kau kan besertaku. Kau perlindunganku. Sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah kau tinggalkanku. Tak pernah kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin kau kan besertaku. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Sekali lagi. Kau perlindunganku. Sungguh Tuhan, kalau kami bisa ada sekarang karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu janjimu bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami umat. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam melindungi kami, menjaga kami, menyertai kami. Saat yang hamba-Mu menyampaikan renungan, kami semua akan mendengarkan bersama-sama. Berkati kami Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tadi seperti yang saya sampaikan, sebagai renungan di malam ini untuk kita sebentar lagi masuk ke tahun yang baru. Biarlah renungan ini boleh meneguhkan kita, meyakinkan kita. Seperti tadi pujian mengatakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah keyakinan itu tetap ada di dalam kita. Kalau keyakinan itu tetap ada, berarti pengharapan juga akan tetap ada. Dan iman kita akan semakin kuat di dalam menghadapi badai apapun. Amin. Firman Tuhan saya ambil sebagai ayat renungan di Yesaya 43 dikatakan begini ayatnya 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya saudara menerjemahkan ini khususnya di ayat yang ke-19 dikatakan lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya percaya kita harus bersama-sama sepakat untuk tidak mengingat-ingat lagi hal yang buruk-buruk yang akan membuat kita trauma. Tapi kalau yang meneguhkan iman kita, kita boleh ingat-ingat itu. Tapi kalau itu hanya menghancurkan hati kita, menghancurkan semangat kita, membuat kita tidak beriman, lupakan semua itu. Janji Tuhan dikatakan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dikatakan ayat 19. Ya, perhatikan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Amin, satu jalan yang tidak jelas. Karena kalau jalan di padang gurun, saudara ditiup angin, tapak-tapak itu saudara jejak-jejak itu akan tertutup sehingga memang betul-betul tidak ada jejak-jejak. Kita membutuhkan saudara jejaknya Tuhan. Kita harus mengikuti itu. Selanjutnya dikatakan setelah ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi satu janji di tengah-tengah hal yang tidak mungkin Tuhan akan buat untuk umatnya. Amin. Tapi untuk kita bisa masuk ke sana seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala pada minggu kemarin. Dikatakan untuk kita ada 3 hal yang disampaikan. Jangan lagi pegang kekhawatiran, gak perlu lagi khawatir. Kalau ada kekecewaan, kepahitan, tanggalkan itu. Dan tanggalkan juga yang terakhir ketiga itu adalah ketakutan. Jadi 3 pesan yang disampaikan pada minggu kemarin. Yaitu kekhawatiran, kepahitan, ketakutan itu delete semua. Hapus semua di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita hidup karena anugerah. Tidak ada pernah sama sekali kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Hanya karena anugerah. Kita diselamatkan adalah karena anugerah. Bukan karena upaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Tapi pasca kita menjadi anak Tuhan, anugerah itu akan tetap menyertai kita. Saudara dan saya, dan itu akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bertumbuh. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan dan diberkati. Amin saudara. Untuk itu saudara, grace ini saudara,
respon kita terhadap grace, terhadap anugerah ini akan menentukan kita, saudara dan saya, untuk kita masuk ke tahun 2021 itu dengan menerima janji-janji Tuhan. Greater Destiny, tema global kita IFJF, saudara, Greater Destiny. Ada hal-hal yang Tuhan telah tetapkan untuk kita, saudara dan saya, dan itulah hal-hal yang besar. Itu telah disiapkan Tuhan di tahun 2021. Makanya kalau firman Tuhan tadi yang saya bacakan di Yesaya 43 dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita harus aminkan. Yaitu yang sekarang sudah tumbuh, sesuatu yang baru yang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, hari ini saudara akan mengetahui, saudara, bahwa Tuhan dikatakan akan membuat sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Segala badai-badai, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan Tuhan akan sertai kita dengan anugerah untuk kita bisa menggapai setiap apa yang kita impikan kehendak Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, sebagai respon kita terhadap grace yang akan menyertai kita, karena grace itu pasti akan menyertai kita, anugerah itu, kasih karunia itu akan menyertai kita, memampukan kita. Ayo saudara, kita tanggalkan semua beban dan dosa. Ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, tanggalkanlah semua beban dan dosa. Yaitu tadi beban dosa, beban itu saudara khawatir, kepahitan, ketakutan, tanggalkan semua itu. Dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yuk kita bersungguh-sungguh. Minta Tuhan dengan anugerahnya untuk menguduskan kita sehari lepas hari. Jaga kekudusan kehidupan kita. Supaya saudara dengan kekudusan ini saudara, kuasa Tuhan nyata di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Selanjutnya saudara di ayat yang kedua di Ibrani 12 dikatakan, berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita. Jadi saudara 2021 tetap menjadi perlombaan kita. Kita tetap akan berlomba. Amin saudara. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan anugerah yang menyertai kita di dalam perlombaan kita? Itu tadi seperti tadi. Respon yang benar. Responnya itu adalah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus kepada hal-hal yang lain, yang duniawi. Fokus kepada Tuhan. Miliki pikiran Kristus. Mindset kita harus dirubah. Kita harus minta mindset kerajaan Allah memerintah di dalam kehidupan kita. Pola pikir kita, cara berpikir kita, perspektif kita, cara pandang kita. Di dalam menghadapi permasalahan apapun, kehidupan apapun. Dalam memutuskan keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Harus berdasarkan pola kerajaan Allah. Untuk itu saudara, untuk kita bisa fokus kepada Tuhan sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan, kita harus mempercayai Dia. Amin. Mempercayai Dia sepenuhnya. Ya, saya akan buka di Amsal 3 dikatakan begini saudara. Amsal 3 dikatakan ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Tadi saya katakan miliki perspektif kerajaan Allah. Yuk percaya kepada Tuhan, tanggalkan semua rasa bangga dengan kemampuan kita berpikir, dengan kemampuan, dengan segala teori, dengan segala strategi. Tanggalkan, serahkan kepada Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini kita diingatkan saudara, sama seperti Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Di sini saudara, di dalam respon kita kepada anugerah Tuhan dengan fokus kepada Yesus, yang pertama itu adalah percayai Dia, saudara. Di sini kita mempercayai Dia itu harus bekerja sama. Seperti di ayat yang ke-6 di Amsal 3 tadi, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksana rencanamu. Saudara, boleh kita membuat segala rencana-rencana dan lain sebagainya, tapi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Hasil dan keputusan dan cara bekerjanya harus kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu saudara, kita memang harus memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita peka sekali terhadap bimbingannya. Kita harus kerjasama dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan caranya kita harus serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, respon kita
atas anugerah Tuhan dengan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi mempercayai Dia, yang kedua mentaati Dia. Saudara, dikatakan di Ulangan 28 dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ayat kedua, ini ayat yang sangat disenangi oleh setiap umat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat yang pertama, Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia. Kita mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan itu adalah bukti ketaatan kita. Nah, ketaatan ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, membuka pintu sorga untuk mencurahkan berkat. Dikatakan ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu. 2021 saudara. Tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Hal-hal yang besar yang akan Tuhan sediakan buat kita di tengah pandemi apapun. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah itu kita harus mentaatinya. Kalau ngomongin tentang ketaatan, satu contoh, teladan hamba Tuhan di masa lalu itu Abraham. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Di mana Abraham bukti ketaatannya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dia diperintahkan untuk meninggalkan sanak keluarganya. Ini berbicara tentang kenyamanan. Kenyamanan duniawi kita harus tanggalkan, itu bukti ketaatan. Selanjutnya di Kejadian 22 berbicara tentang pengorbanan anaknya Ishak. Ketika Tuhan minta supaya dia dikorbankan sebagai hewan, hewan korban, disamakan seperti demikian. Dan Abraham apa yang dilakukan? Abraham mentaati. Dia mengorbankan Ishak walaupun akhirnya tidak dilakukan. Tapi itu adalah bukti ketaatan yang luar biasa. Segala yang paling berharga menurut kita, korbankan kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang mau berkorban. Di tahun 2021, kalau kita memang menjadi orang yang taat, tinggalkan kenyamanan. Teladan ketaatan adalah Abraham. Dia meninggalkan kenyamanan, sanak keluarganya. Saya percaya Abraham di masa lalu itu adalah orang kaya. Tapi dia tinggalkan kenyamanan untuk pergi mengikuti perintah Tuhan. Selanjutnya bukti ketaatan Abraham adalah dia mengorbankan satu-satunya yang paling berharga. Karena dia menganggap Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Artinya yang paling berharga ternyata bukan Ishak anak yang dijanjikan. Tapi adalah Allah. Mari kita buat. Hal yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah Allah. Dia adalah harta yang berharga daripada Tuhan. Dari segala-galanya. Ketaatan membuka pintu sorga. Maka kita akan hidup berkelimpahan. Ketaatan membawa kuasa untuk berkemenangan. Karena kuasa Tuhan akan mengalir kepada mereka yang taat. Ketaatan akan membuat kita dipertemukan dengan orang-orang saudara yang akan mendukung segala apa yang kita harapkan di tahun 2021. Ada mimpi, mungkin resolusi-resolusi yang telah saudara buat di tahun 2021. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang mendukung itu. Tuhan akan memerintahkan orang untuk mendukung saudara. Amin saudara. Mari saudara, kita belajar dari Abraham. Bukti ketaatan, dia mau meninggalkan kenyamanan. Kenyamanan dunia, kesukaan dunia, segala hal saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan saja. Jangan memperhatikan hal-hal dunia. Miliki pikiran Kristus dikatakan. Selanjutnya bukti ketaatan Abraham kepada Tuhan adalah, selain tadi pertama meninggalkan kenyamanan. Saudara, dia berani mengorbankan yang paling berharga. Amin saudara. Karena Tuhan menginginkan hidup kita. Bukan apa yang dianggap oleh kita berharga. Ini pesan Natal saudara. Pesan tahun baru untuk kita masuk tahun 2021. Kita harus respon terhadap anugerah Tuhan. Tunjukkan respon kita terhadap anugerah Tuhan dengan cara apa? Tanggalkan semua beban dan dosa. Beban itu berbicara tentang khawatir, kepahitan, ketakutan. Dosa tentang berbicara mari kita menjaga kekudusan. Minta anugerah Tuhan untuk kudus. Di dalam perlombaan yang disediakan bagi kita di tahun 2021 dan selanjutnya saudara. Allah akan menyertai kita ketika kita fokus kepada Tuhan. Nah, bukti fokus kita kepada Tuhan adalah dengan mempercayai Dia sepenuhnya. Serahkan apa yang kita mimpikan, apa yang telah kita buat rencana kita kepada Tuhan. Maka akan terlaksana rencana kita, saudara dan saya. Semua kita lakukan seperti untuk Tuhan.
Selanjutnya saudara, setelah kita mempercayai dia, mentaati dia, maka pintu sorga akan dibuka dan mencurahkan berkat. Seperti di Ulangan 28 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan masuk tahun 2021 ini, kami telah memiliki keyakinan penuh Bapa. Karena Engkau senantiasa menyediakan hal-hal yang luar biasa. Khususnya tahun 2021 telah menantikan, Engkau telah membuat hal-hal yang luar biasa. Dan kami akan menjangkau itu ketika kami respon terhadap anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu lah Tuhan yang akan menyertai kami, yang akan memampukan kami masuk tahun 2021. Dan sungguh kami membutuhkan anugerah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan malam ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi kuasa-Mu Tuhan menerjemahkan kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Sehingga 2021 Tuhan, kami tetap teguh berdiri sekalipun Tuhan banyak goncangan tahun 2020. Karena Engkau beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengarilah Tuhan urapan-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Memampukan mereka menjalani tahun 2021 dengan keyakinan penuh karena fokus kepadamu. Anugerah yang besar daripada-Mu Bapa, kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, membimbing, memberikan keberhasilan, kemenangan dan keberuntungan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.